Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Sri Wulandari SPD EPD selaku Kepala SMP Negeri 26 Kota Surakarta dan Mentor Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kami banggakan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Susi Pratiwi selaku MC akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, saran dan masukan. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Acara yang kedua, pemaparan materi dari Bapak Faris Naufal. Kepada Bapak Faris Naufal, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wulandari SPD EPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Kota Surakarta dan Bapak Ibu guru yang berbahagia hari ini, izinkan saya berada di depan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan hasil laporan saya mengenai orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah sekaligus rencana hasil kerja saya dan rencana menengah kerja saya. Untuk pengawali, perkenalkan dulu, nama saya Faris Naufal. Saya lahir di Jakarta tanggal 28 Juli tahun 1999. Saya memiliki beberapa tingkat pendidikan mulai dari SD sampai sarjana, dan pendidikan terakhir saya itu merupakan pendidikan sarjana di Universitas Indonesia dengan jurusan biologi murni, dan saya kebetulan lulus tahun 2022. SD-nya ada jurusannya? SD waktu itu untuk jurusan ini saya menyamakan dengan jurusan SMP dan SMA. Jadi karena waktu itu saya takut mengosongkan saja, jadi saya tidak ada. Pak, saya nggak ada di sana Pak. Oh baik, nanti akan saya perbaiki di laporan juga. Di SD cukup jurusannya di kosong aja listrik. Nanti ditertawakan nanti orang. Oh, iya. Di SD itu nggak ada jurusan IPA. Ya, baik. SMP juga nggak ada. Oke. Kalau SMA mungkin, SMA pun juga kadang-kadang ya tidak tertulis, jadi yang jurusan faknya atau pendidikan itu biasanya ada di universitas. Itu nanti di kosong. Baik, ini mungkin akan diperbaikan. Terima kasih Bu atas masukannya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk dari bab 1 pendahuluan, saya akan memaparkan mengenai latar belakang, mengenai orientasi P3K secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi saya mengutip dari Keplan nomor 289 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman orientasi, bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu memiliki hak untuk mengembangkan potensinya sebagaimana diatur dalam PP nomor 2018 tahun 2018 tentang manajemen pegawai dengan perjanjian kerja. Nah, selain dari hak untuk mengembangkan potensi, perlu dilakukan sebuah kegiatan yang mengenalkan dan menyediakan informasi mengenai nilai-nilai aparatur sipil negara yang diberikan sejak awal penerimaan P3K dalam bentuk orientasi. Maka dari itu, karena orientasi ini merupakan suatu pengawalan dari sebuah pekerjaan aparatur sipil negara terbaru ya untuk P3K baru-baru ini, maka
orientasi ini memang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap aparatur sipil negara, termasuk P3K guru. Kemudian untuk maksud dari orientasi ini yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah yang nantinya ini akan mendukung pelaksanaan tugas jabatannya sekaligus juga pencapaian visi dan misi organisasi yang ditempati. Kalau untuk halnya organisasinya ini bisa berupa OPD atau di satuan unit kerjanya mereka masing-masing. Dan bertujuan untuk memperkenalkan nilai, kemudian tugas dan fungsi aparatur sipil negara kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi diharapkan setiap orang yang telah melaksanakan orientasi ini akan lebih mudah untuk mengenali fungsi-fungsi mereka, tugas dan nilai-nilai yang mereka harus patuhi. Seperti itu. Kemudian saya akan lanjutkan langsung untuk di bab keduanya, yaitu mengenai nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Diawali dari visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Mengacu pada LPJMD tahun 2021 hingga 2026, visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk mencapai visi tersebut ada beberapa misi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surakarta. Antara lain yang pertama adalah meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Kemudian juga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. Kemudian meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan. Jadi ini kurang lebih adalah profil dari visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Kemudian saya menyinggung kembali untuk manajemen P3K, ini sempat diajarkan dalam proses orientasi P3K kemarin, bahwa pada PP nomor 49 tahun 2018 pasal 1 ya, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional. Jadi tidak hanya profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, artinya netral, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan penilaian kinerja P3K mengikuti dari peraturan pemerintah dari pemerintah Kota Surakarta. Ya, mengikuti dari peraturan yang sama di pasal 35, penilaian kinerja ini memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Ya, jadi penilaian kinerja ini bukan hanya sekedar formalitas lagi sekarang. Jadi sudah menjadi hal yang menilai prestasi kerja seorang pegawai, ya, yang nantinya akan menjadi acuan juga jikalau ada data-data yang mungkin diperlukan untuk masalah misalkan peningkatan kompetensi, kemudian pengembangan kemampuan dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian hasil penilaian kinerja ini dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, yaitu juga mempunyai pengaruh pemberian tunjangan dan yang pasti adalah pengembangan kompetensi. Jadi ini yang akan dijadikan sebagai acuan ketika kita sudah mendapatkan penilaian kinerja P3K. Dan yang ketiga mengenai disiplin P3K, yaitu P3K ini wajib mematuhi disiplin kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tidak bisa melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan itu tanpa mengikuti peraturan dan disiplin yang sudah diberikan. Ya, jadi jikalau ada pelanggaran disiplin, nanti akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil pada umumnya. Jadi tidak berbeda dengan PNS. Jadi P3K dan PNS itu akan sama diberikan hukuman jikalau melanggar kedisiplinan dari P3K, aturan P3K. Kemudian untuk bab 3, nilai dan etika organisasi. Karena kita berada di bawah OPD Dinas Pendidikan, jadi di sini adalah
visi dan misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang dimana visi dari Dinas Pendidikan adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian, apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut? Misi dari Dinas Pendidikan itu antara lain yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan penguasaan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan pendidikan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kebijakan pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan. Secara tujuan, ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum Dinas Pendidikan Kota Surakarta itu yaitu untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang, ya, dari mulai pendidikan anak usia dini, dasar, menengah hingga pendidikan non formal. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, termasuk pendidikan dasar, menengah serta pendidikan non formal, untuk mewujudkan layanan pendidikan berkualitas, menghasilkan generasi muda berdaya saing, dan memajukan kebudayaan serta prestasi olahraga. Jadi ini merupakan tujuan dari keberadaan dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Baik, setelah kita sudah membicarakan tentang OPD atau Dinas Pendidikan tadi, kita akan masuk ke satuan unit kerja yang dimana saya sekarang sedang bekerja, yaitu di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan beberapa visi dan misi. Untuk visi dari SMP Negeri 26 Kota Surakarta, yaitu terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi, religius, berkarakter, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa misi, kalau tidak salah ada 14 misi yang akan saya coba sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif dan efektif. Kemudian mendorong dan membantu siswa untuk mengenal dan memaksimalkan potensi diri dan mandiri. Kemudian meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, mewujudkan warga sekolah yang tertib dan disiplin, mengembangkan perilaku religius serta budi pekerti luhur melalui kegiatan keagamaan dan gotong royong. Kemudian mewujudkan warga sekolah yang rukun, kompak, bersatu, dan bekerjasama dengan baik. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan minat dan bakat. Kemudian mengembangkan minat baca dan menulis melalui program literasi. Menguatkan rasa cinta tanah air melalui program kebangsaan. Mewujudkan sekolah yang aman, sehat, dan peduli lingkungan dengan program pelestarian sumber daya alam, pencegahan pencemaran, kemudian pencegahan kerusakan alam melalui eco-mapping. Kemudian meningkatkan profesionalisme guru serta bersinergi dengan orang tua, siswa, alumni, dan masyarakat. Mengembangkan perilaku bertanggung jawab dan literate dalam impact, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir yaitu meningkatkan literasi dan numerasi melalui kegiatan pembiasaan dan bimbingan khusus. Itu adalah misi dari yang akan dilaksanakan oleh sekolah untuk mendapatkan visinya. Baik, akan langsung saja ke bab 4, rencana dan hasil kerja P3K yang telah saya laksanakan selama kegiatan organisasi berlangsung. Untuk identifikasi isu, ada 3 yang saya ambil dari hasil observasi yang saya lakukan. Paling tidak observasinya ini memang secara tidak formal, jadi saya hanya melihat keadaan dari kelas yang saya ajarkan, dari kelas 7, 8, dan hingga 9. Yaitu yang pertama, rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran informatika di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Kemudian, siswa cenderung pasif, kurang bersemangat, dan diam dalam mengikuti pembelajaran informatika. Dan yang ketiga adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran informatika. Setelah berdiskusi dengan rekan-rekan saya dan juga melihat kondisi dari kelas di SMP Negeri 26 Kota Surakarta, akhirnya isu yang saya angkat adalah rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran informatika di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Kemudian gagasan yang akhirnya saya angkat, karena memang informatika ini menyinggung hal-hal yang berhubungan dengan informatika dan teknologi, makanya saya akan menambahkan sedikit hal yang berbau teknologi atau berinovasi dengan sebuah platform berbasis digital yang disebut sebagai Kahoot. Akhirnya gagasan yang saya angkat adalah pemanfaatan media platform berbasis digital Kahoot untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 26 Kota Surakarta.
Oke, untuk langkah awal identifikasi isu, saya melakukan observasi di kelas dan melihat data nilai dari hasil belajar kelas. Jadi semua kelas saya lihat. Kemudian output yang saya dapatkan adalah untuk menemukan isu yang akan diangkat dalam laporan tadi. Jadi sebelumnya saya melihat dulu apa kira-kira yang bisa saya jadikan sebuah isu dalam laporan. Kemudian setelah itu baru saya merencanakan aktualisasinya. Jadi saya mulai mencari referensi, berdiskusi, kemudian membuat langkah-langkah aktualisasi yang kira-kiranya akan bisa saya gunakan dan akan saya berikan kepada kelas yang saya tuju. Kemudian perencanaannya ini nanti adalah berupa output perencanaan pelaksanaan yang masih dalam tahap awal. Jadi saya hanya baru mendapatkan gambaran secara kasarnya saja. Jadi belum secara penuh. Nah, setelah sudah mendapatkan gambaran, akan lebih mudah saya dalam membuat sebuah aktualisasinya dan dalam bentuk soal berupa pretest dan post-test yang nantinya akan menjadi pengukur antar perlakuan. Jadi sebelum saya berikan perlakuan, akan saya berikan pretest dulu sebagai pengukuran awal. Kemudian saya berikan perlakuan yang sudah saya sampaikan di depan. Nanti untuk post-test itu akan menjadi data terakhir yang akan nanti saya bandingkan dengan data pretest. Ya, jadi outputnya itu adalah materi serta soal yang sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan aktualisasi. Kemudian setelah itu untuk melaksanakan aktualisasi, saya langsung melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rencanakan di kelas 8A. Ya, nantinya hasil outputnya itu adalah berupa data nilai dari soal-soal yang sudah dibuat. Kemudian setelah melakukan aktualisasi, baru melakukan evaluasi, yaitu saya merekap semua data nilai yang sudah didapat serta membandingkannya antara kedua nilai tersebut. Apakah dalam nilai tersebut ada kenaikan bahkan atau keturunan, gitu ya, atau menurun. Ya, kemudian mendapatkan data hasil akibat perlakuan yang diberikan kepada kelas. Baik, untuk yang pertama ini, saya sebelum memberikan pembelajaran kepada siswa, saya pertama adalah melakukan pembiasaan dulu sebelum pembelajaran, seperti kegiatan pembelajaran pada umumnya. Kemudian, saya juga memberikan pengenalan platform kepada siswa, karena bisa jadi ada beberapa siswa itu belum memahami atau bahkan belum pernah mendengar kata-kata Kahoot atau platform berbasis digital Kahoot. Maka dari itu saya tampilkan dulu di depan, kemudian saya jelaskan secara simpel, secara sederhana, bahwa kalau Kahoot ini mirip dengan platform bermain kuis, gitu. Jadi dalam platform digital ini, kuis itu atau soal-soal itu bisa saya buatkan. Kemudian anak-anak nantinya akan menjawab menggunakan platform atau menggunakan teknologi berupa HP atau bahkan komputer. Kemudian setelah saya menjelaskan itu, saya juga langsung memberikan arahan kepada siswa bahwa sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberikan mereka pretest terlebih dahulu. Jadi pretest yang sudah saya buat, yaitu dalam bentuk Google Form gitu ya. Kemudian saya berikan kepada siswa, dan kebetulan siswa juga sudah saya instruksikan dari rumah itu untuk membawa HP. Jadi siswa tinggal men-scan QR code yang sudah saya berikan, atau mau melalui link yang sudah saya berikan di grup kelas. Kemudian siswa mengerjakan, dan nanti nilainya ini akan menjadi pengukur awal sebelum saya berikan perlakuan, yaitu menggunakan Kahoot seperti itu. Setelah itu saya memberikan materi seperti biasanya, ya, karena materinya ini mengenai dampak sosial informatika. Jadi saya memberikannya berhubungan dengan materi yang ada di buku, setelah saya tambahkan sedikit dari referensi luar. Setelah itu semua materi yang sudah saya berikan, saya tuangkan semua itu ke dalam Kahoot. Jadi sudah saya siapkan dari sebelum pembelajaran. Jadi soal-soal Kahootnya itu sudah saya berikan. Anak-anak hanya tinggal mengikuti permainan Kahootnya itu dari handheld device-nya masing-masing atau dari HP-nya masing-masing. Jadi tidak harus punya aplikasi Kahoot, cukup punya HP yang mampu membuka Google Chrome, itu sudah cukup. Jadi mereka hanya tinggal connect ke internet yang ada atau yang tersedia menggunakan data, kemudian tinggal memasukkan kode yang ada di depan layar proyektor gitu ya. Sudah saya tampilkan juga di depan seperti itu.
Lalu kemudian siswa melakukan atau melaksanakan bermain Kahoot, dan sistemnya Kahoot itu siapa yang paling cepat menjawab itu nilai atau poinnya semakin tinggi. Jadi secara tidak langsung siswa-siswa itu lebih bersemangat mencari jawaban yang benar dan lebih bersemangat mencari mencari jawaban yang benar, dan mungkin mau mencari referensi atau mungkin bacaan-bacaan yang sudah diberikan. Ya, setelah semuanya selesai, anak-anak saya tampilkan siapa yang menjadi 3 besar gitu ya dengan nilai tertinggi, dan setelah itu langsung melaksanakan yang namanya post test. Karena waktunya yang terbatas, jadi untuk pelaksanaannya ini memang dalam jangka waktu yang sangat pendek seperti itu. Dan hasilnya nilai post testnya itu sudah akan saya bandingkan dengan nilai pretest yang sebelum diberikan perlakuan atau bermain Kahoot seperti itu. Nah, jadi secara nilai, untuk nilai pretestnya itu masih ada beberapa yang jika kita melihat acuan dari nilai KKM dari informatika itu banyak yang masih belum memenuhi, ya, walaupun ada sekitar 1 atau beberapa anak yang sudah mendapatkan nilai yang cukup. Tetapi ternyata setelah diberikan perlakuan menggunakan Kahoot itu, anak-anak menjadi lebih mudah dalam menjawab, sehingga bahkan banyak anak-anak itu yang mendapatkan nilai sempurna. Perlu diperhatikan juga, karena ini soal yang saya buat juga tidak terlalu tinggi, HOTS ya, kita sebutnya HOTS, High Order Thinking. Jadi ini semuanya saya buat soal berdasarkan dari materi yang sudah saya berikan serta soal-soal yang ada di Kahoot seperti itu. Jadi untuk melihat peningkatannya itu kira-kira kurang lebih sebesar 30% dari nilai rata-rata siswa yang hanya di bawah KKM atau 73,2 melesat menjadi 95,7 seperti itu. Jadi terlihat bahwa perlakuan dari yang diberikan oleh Kahoot ini memberikan efek yang lumayan besar kepada siswa. Jadi siswa itu lebih mudah menjawab soal-soal yang sebenarnya juga tidak terlalu sulit ya, selama mereka masih mau belajar dan memperhatikan. Jadi lebih meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar seperti itu. Itu kurang lebih hasil dari rencana hasil kerja saya. Kemudian untuk rencana kerja menengah dari tahun pertama tahun ini sampai ke tahun 5 tahun ke depan, saya memiliki rencana. Yang pertama itu adalah saya akan lebih banyak menggunakan media platform digital, misalkan bisa Kahoot atau misalkan Quizizz ya seperti itu, yang anak-anak itu lebih tertarik dikarenakan mereka bisa bersaing dengan teman-temannya tanpa ada bahaya di belakangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan nilainya jelek tidak ada hukuman dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mereka akan lebih senang dan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran seperti itu. Nanti outputnya adalah kuis-kuis interaktif dan menyenangkan bagi siswa yang diharapkan nanti akan meningkatkan hasil dan minat belajar siswa secara bersamaan seperti itu. Kemudian untuk tahun berikutnya saya akan mencoba membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva atau PowerPoint yang lebih banyak, dan interaktifnya ini kuncinya adalah bisa dijadikan bahan belajar mandiri untuk anak-anak, ditambahkan sedikit twist ya, dengan misalkan hyperlink dan lain sebagainya, kemudian link yang bisa dituju. Jadi anak-anak bisa menggunakannya ini untuk belajar sendiri di rumah, dan saya mencoba juga mencari bagaimana caranya biar anak-anak itu tidak bosan. Seperti itu. Jadi saya mengintegrasikan lagi teknologi sama halnya dengan kuis-kuis yang Kahoot ini, yes, dengan harapan meningkatkan minat belajar siswa melalui media pembelajaran interaktif. Kemudian di tahun ketiga, saya akan mencoba mulai mengintegrasikan coding sederhana atau pengkodean sederhana. Jadi sebenarnya dari pembelajaran informatika ini ada beberapa materi yang mengajarkan siswa itu untuk membuat suatu karya menggunakan menggunakan coding tersebut ya. Jadi memang di tahun ini untuk pembelajaran coding itu tidak digunakan karena memang tidak masuk dalam kurikulum. Jadi di tahun ini mungkin di tahun ajaran baru akan mulai digalakkan berupa coding sederhana ini, pemrograman
aplikasi pemrograman atau membuat animasi sederhana menggunakan coding sederhana. Nah, harapannya dengan saya memulai terlebih dahulu pengintegrasian coding ini dalam media pembelajaran, ini akan meningkatkan minat siswa terhadap inovasi teknologi. Jadi dengan saya memulai, nanti di tahun berikutnya saya akan mencoba mempelajari coding sederhana yang nantinya di tahun berikutnya lagi akan saya coba ajarkan kepada anak-anak supaya mereka nanti bisa membuat atau melakukan coding atau bahkan membuat suatu karya sederhana yang nantinya dari hasil pembelajaran coding tersebut meningkatkan kemampuan siswa terhadap kemampuan berteknologi atau literate dalam iptek seperti itu, supaya siswa itu lebih tertarik dalam pembelajaran informatika juga. Jadi ini semua dari rencana kerja menengah saya itu ada hubungannya semua dengan berteknologi. Jadi semoga saja bisa direalisasikan dengan fasilitas kita yang sudah mumpuni sebenarnya, hanya nanti tinggal mencari waktunya saja yang cocok seperti itu. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan hasil dari perlakuan pemanfaatan platform media digital berupa Kahoot tadi, itu dapat meningkatkan hasil belajar kelas 8A dan menjadi salah satu solusi. Jadi salah satu, tidak menjadi solusi sepenuhnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa di dalam kelas. Nah, kemudian untuk sarannya, karena penelitian ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan tidak berkala, gitu ya. Jadi saya hanya mendapatkan hari yang sangat pendek saja. Jadi untuk tingkat keakuratannya ini sebenarnya belum bisa dianggap baik ya, karena waktunya yang sangat singkat. Jadi untuk penyaranannya lagi, ketika akan melakukan penelitian semacam ini, dilakukan dalam jangka waktu yang mungkin lebih panjang sedikit dari waktu yang diberikan saat ini seperti itu, supaya memberikan hasil yang lebih jelas, lebih baik dan bahkan tidak bias. Jadi mungkin dicoba di semua kelas seperti itu, karena kebetulan kemarin itu hanya terbatas di satu kelas saja. Baik, sekian dari penyampaian laporan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pemaparan materi dari Bapak Faris Naufal, sangat bagus serta menginspirasi kita semua. Selanjutnya, saran, masukan, atau pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Wulandari SPD MPD, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Susi. Mohon maaf ya, ralat ya. Penjelasan kalau setelah menyampaikan ini paparan dari teman-teman yang sudah selesai itu bukan berikut paparan, tapi demikian tadi gitu. Demikian tadi paparan Bapak Faris Naufal gitu. Bukan berkat, kecuali kalau Mbak Susi menyampaikannya di awal ya, sebelum Mas Faris menyampaikan apa itu paparan, berikut paparan Bapak Faris itu. Jadi kalau sudah selesai berarti demikian tadi paparan itu. Mohon maaf ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Faris Naufal SI ya. Bu Ulan juga menyampaikan selamat untuk tahapan yang mungkin ini tahapan terakhir ya dari agenda orientasi pengenalan nilai dan etika. Etika apa etik? Etika ya. Ini punyanya Mas Faris etik loh. Salah ketik apa kurang ketik itu. Satu huruf kami sudah menimbulkan apa makna yang berbeda loh. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika, ya kan? Nah, nanti kurang ya. Jadi selamat kepada Bapak Faris Naufal SSI yang sudah mencapai titik akhir dari masa orientasi pada tahun ini. Oke, setelah tadi dipaparkan, untuk yang berikutnya seperti nanti masih ada Mas Yudit dan Pak Abu, Pak Susi. Oh, tinggal dua. Oh, tinggal bajunya putih saya kira. Oke.
Ini berarti kan 1 orang setengah jam, ya, setengah jam. Kalau nanti misalnya untuk Mas Abu dan Mas Yudit terkait paparan di depan untuk OPD Dinas Pendidikan, ya itu sekilas saja. Misi-misinya tidak usah dibacakan semua, capek membacanya. Jadi Bulan kan sudah membaca ya. Jadi secara umum dari balai kota dan sebagainya itu misi-misi pemerintah Kota Surakarta kan nanti dari satu personal ke personal lain kan semuanya sama kan. Jadi nanti untuk Mas Abu dan mungkin besok ya, sing memaparkan satu di awal saja, sing nomor 1 ya, yang tadi Mbak Anggun kan sudah, Mas Faris, Mas Abu, Mas Yudit nanti intinya saja yang di sekolah kita ya, nanti gitu ya. Jadi untuk Bapak Faris Nafa ini tidak hanya muridnya saja yang masih buta terkait media platform berbasis digital Kahoot ya. Bulan pun belum mudah ini. Itu kayak apa itu, saya generasi tua ya, jadi mungkin ya perlu penjenengan beri gambaran sedikit tentang platform itu. Jadi Bulan minta diberi gambaran sedikit tentang media platform berbasis digital Kahoot yang diterapkan kepada anak-anak dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar TIK ya, nilai TIK untuk anak-anak kelas 8A SMP 26 Kota Surakarta. Untuk Kahoot ini, jadi sebenarnya itu ada di website Google-nya itu, Bu. Jadi Google Chrome, tinggal kita ketik Kahoot gitu ya. Nanti tinggal mengklik link pertama yang ada di atas. Untuk tampilan kasarnya, ini maaf juga saya tidak sampaikan ini ya, gambar halaman utamanya. Jadi di halaman utamanya itu dia memiliki beberapa pilihan, dan biasanya untuk login itu biasanya nanti ada diberikan 2 pilihan, antara login untuk siswa atau guru kalau tidak salah. Nah itu nanti ada beberapa pilihan, dan salah satunya yang saya gunakan itu adalah membuat soal baru gitu. Jadi nanti ada pilihannya tersendiri di website seperti itu, Bu. Nanti setelah memberikan soal baru itu akan diberikan semacam layout itu seperti PPT, Bu, PowerPoint. Di sebelah kanannya itu ada kotak-kotak kosong. Nanti tinggal ditambahkan ada tanda plus di bawahnya biasanya. Nanti di kotak itu akan diberikan 3 macam tempat. Yang paling atas itu ya, yang paling atas biasanya itu adalah pertanyaan di atas. Kemudian jikalau pertanyaannya itu membutuhkan bantuan berupa gambar, itu nanti di tengah disediakan seperti itu. Atau misalkan butuh video, jadi akan disediakan di tengah. Dan yang terakhir, dan memang untuk Kahoot itu belum saya sampaikan juga, itu ada beberapa pilihan bentuk pilihan gandanya. Ada benar salah, ada pilihan ganda, ada isian dan lain sebagainya. Tetapi karena saya memakai versi gratis, karena itu ada bayaran juga, Bu. Nah itu versi gratis itu hanya memumpuni 4 pilihan saat pilihan ganda sama benar salah saja. Jadi nanti untuk yang atasnya itu adalah soalnya, kemudian yang tengahnya itu adalah gambar, yang bawahnya itu adalah ABCD-nya gitu. Nanti sistemnya setelah saya buat semua soal itu nanti akan saya ada sebuah tombol play. Jadi play secara live, artinya live itu saya memberikan soal itu saat itu juga. Anak-anak hanya tinggal mempersiapkan perangkat seperti HP atau komputer, dan itu nanti ada kode yang harus mereka masukkan di Kahoot. Jadi saya minta anak-anak biasanya untuk ke Kahoot. Iya, nanti biasanya soalnya itu hanya ditampilkan di depan dulu. Kalau di HP mereka itu hanya ditampilkan pilihan, gitu. Jadi mereka akan melihat dulu. Jadi supaya tidak curang mereka begini, jadi semuanya akan ke arah depan dulu. Jadi mereka tinggal mencari di jawabannya masing-masing yang mana yang benar dan yang paling cepat dapat itu poinnya paling tinggi seperti itu. Sudah sedikit ada gambaran. Memang sebagai seorang guru semuanya, tidak hanya Mas Faris ya, tidak hanya penjenengan, harus bisa mencari bagaimana cara agar anak-anak itu tertarik atau tertarik pada pembelajaran penjenengan, sehingga di akhirnya nanti akan mempengaruhi hasil belajar mereka. Itu memang untuk
untuk mapel apapun nih. Gitu. Ya, jadi memang itu isu yang diambil, kemudian solusinya dengan cara itu, dan ternyata sudah dibuktikan itu bisa meningkatkan hasil belajar ya. Tadi prosentasenya meningkat 30% dari hasil awal. Terima kasih Mas Faris. Kemudian yang kedua terkait laporan seperti tadi saya menemukan beberapa salah ketik atau kurang ketik. Itu dari laporan Mas Faris. Ini sudah saya tekuk ya. Saya lipat terkait apa? Terkait dengan konsistensi penulisan Mas Faris ya. Jadi kalau di awal itu penjenengan menuliskan bla 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 meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8A menggunakan angka Romawi ya, angka kelas 8A, jadi V/A, tapi di tengah-tengah penjenengan ganti jadi angka 8, angka biasa itu angka 8. Jadi mohon tolong untuk laporannya nanti konsisten dari awal penjenengan menggunakan huruf angka Romawi ya Romawi terus gitu. Kemudian kalau pakai angka biasa ya angka biasa terus. Itu Mas Faris ya. Sudah cukup, terima kasih. Selamat dan semoga ini berkelanjutan ya. Jadi penjenengan sebagai guru mencari cara bagaimana biar anak itu tertarik terhadap pembelajaran penjenengan, di akhir juga bisa meningkatkan hasil belajar. Terima kasih. Terima kasih saran, masukan, dan pertanyaan dari Ibu Sriwandari SPD MPD. Kesimpulan dari paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Faris Naufal bahwa plafon berbasis digital Kahoot bisa menjadi salah satu solusi dari peningkatan hasil belajar siswa di SMP Negeri 26 Kota Surakarta. Bapak Ibu, kita sudah memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara di pagi hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.